Kita teruskan ke chapter 2 yang membahas mengenai digital marketing strategi dan taktik search marketing, yaitu search engine optimization. Bagaimana kita membangun search engine optimization. Jadi ketika Anda nanti assignment Anda minggu depan itu membuat website, Anda diminta untuk membangun search engine optimization. Bagaimana website Anda itu bisa muncul ketika dicari di Google, ya. Oke, agenda kita adalah menemukan search and search term yang akan kita gunakan. Kemudian apa bedanya search optimization dengan kita paid search. Jadi kalau Anda bayar, Anda bisa muncul urutan pertama. Apa bedanya dengan search optimization? Kemudian apa importance dari kita melakukan ini? Kemudian apa yang menjadi value kepada diri Anda sebagai marketers? Dan apa saja taktik-taktik yang kita lakukan untuk membangun search engine optimization? Dan bagaimana kita mengoptimalkan kepada konten yang kita buat dan bisa mengakses kepada bagaimana cara mengetahui ranking dari website Anda. Sehingga, oh, saya belum urutan pertama nih. Kalau itu saya urutan keberapa? Urutan ke-300. Oh, jadi Anda yang optimisasi yang Anda bangun baru membuat Anda berada di urutan ke-300, bukan di urutan yang pertama. Oke, kita mulai. Oke, so what is search marketing? Yeah. The most important thing a marketer can do is to ensure, meyakinkan bahwa customer dapat mengetahui apa yang Anda jual. Ya. Jadi contohnya kalau Anda di Google search engine www.google.com, Anda mencari hosting murah. Ini ada, nah ini muncul yang ad yang berbayar, hosting murah unlimited. Layar saya kelihatan nggak, teman-teman? Layar saya muncul? Muncul, Pak. Alright. Jadi hosting murah ini yang berbayar. Ini berbayar. Ini berbayar. Yang menggunakan Google Ads itu yang ini. Web hosting murah Indonesia, diskon 75 hari dan garansi 30 hari. Nah, ini ternyata yang dia menggunakan search engine optimizer sehingga dia muncul di urutan pertama nih, Niaga Hoster. Dia nggak pakai bayar-bayar, si jago web bayar, ID web host bayar, hosting murah exabytes bayar, rumah web ini bayar, ya. Nah itu tujuan kita, Anda nanti membangun search engine optimizer untuk website Anda sehingga bisa muncul di urutan pertama di dalam Google Search Engine, ya. Jadi Anda membangun website yang bisa muncul di urutan pertama. Itu cita-cita kita. So, search engine are the find anything magic that allow marketers to target consumers who are actively searching for something with a desire to purchase. Jadi di search engine ini, di Google Search itu kita bisa menemukan apapun, ya. Dan kita berharap kita ada di urutan pertama tentunya. Search resultnya adalah list of options yang di-create oleh search engine that helps them complete the transaction. Nah, ini ternyata adalah listnya dia berdasarkan peringkat. Jadi si Google search engine ini dia membuat peringkat. Urutan pertama adalah Niaga Hoster. Kedua adalah rumah web. Ketiga adalah ID web host dan seterusnya. Jadi dia ada urutan yang terbentuk dari si websitenya dari search engine. Search marketing is so effective if it is often referred to as harvesting intent. Jadi search engine optimizer itu akan sangat efektif kalau kita sebagai target dari perusahaan, ya, untuk
membangun website yang baik, yang memiliki peringkat yang tinggi di mata Google, sehingga muncul di urutan pertama. Di dalam search engine ada bermacam-macam terminologi, yaitu search engine optimizer. Ada lagi search engine result page, SERP. Ada lagi pay per click, CTR, click through rate. Ya. Jadi yang klik kepada search result yang kita search result, baik yang berbayar ataupun yang natural. Ya. Kalau pay per click, on paid search. Jadi kalau nanti di sini muncul ini, oh ini ada rumahweb.com. Kalau saya klik, itu paid per kliknya jalan. Pay per kliknya bakalan jalan. Nah, kalau saya klik, pay per kliknya jalan. Bisa berapa per klik? Misalkan 5.000 atau 1.000 atau 2.000 gitu ya. Ada nilainya. Ya. Search engine result page, ya itu adalah yang ini adalah search engine result page, itu yang resultnya itu ya. Ya. Kemudian CTR, click through rate, ya percentage of people who click. Jadi percentage-nya adalah click through rate. Dari orang-orang yang membuka layar ini, yang menulis hosting murah, ada berapa orang yang nulis? Oh, ada yang nulis, di situ ada 100 orang. Maka kalau yang kliknya 20, maka click through rate-nya adalah 20%. Artinya click through rate-nya 20%. Dari yang terpapar, yang klik cuma 20%. Kemudian ada lagi cost per click, price you pay for each click. Ya. On paid search. Ya. You pay for each click on paid search, cost per click. CPA, cost per acquisition. Cost per acquisition, Anda cost per acquisition itu berapa? Misalkan Anda bayarnya itu fix, misalkan. Kalau Anda 20, artinya dari biaya dibagi dengan 20. Nah, itu disebut dengan cost per acquisition. What search engine do? Apa yang dilakukan oleh search engine ini? Ketika kita tulis hosting murah, apa yang dilakukan oleh search engine? Dia akan follow links. Kata-kata hosting murah, dia akan follow link tersebut, mencari kepada melakukan crawling kepada semua website, dan kemudian dia akan melakukan indexing untuk melihat peringkatnya dia, ya, berdasarkan fresh dan unique konten yang dimiliki, dan kemudian mengukur popularity dari link tersebut. Jadi Google melakukan hal ini, follow the link, indexing, dan measure terhadap indeks tersebut untuk mengukur popularity dari sebuah website. Search optimization versus PPC. Kenapa kita mending search optimizer? Kenapa nggak kita PPC aja? Kenapa kita nggak bayar pay per click aja? Kenapa nggak kita bayar ke Google supaya kita muncul di urutan pertama? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Why? Mana yang lebih Anda sukai? Search optimizer atau PPC? Pay per click? Saya ingin pendapat pribadi Anda dulu. Silakan, siapa yang mau jawab? Search optimizer. Lebih suka search optimizer. Oke. Ya. Pak Tony suka search optimizer. Pak Budiman? Sama Pak. Search optimizer. Search engine optimizer. Oke, jadi ya cocok ya tugas nanti search optimizer ya. Jadi search engine optimizer adalah strategi, proses agar kita bisa membuat website kita memiliki rank yang tinggi di dalam organic search result.
Ya. Ini adalah topik di dalam chapter ini. Bagaimana kita membuat website kita itu memiliki ranking yang tinggi menggunakan Search Engine Optimizer. Sementara Search Engine Advertising atau PPC, pay per click, adalah the use of targeted paid ads in the same search to show how creative methods perform against selected keywords. Jadi bagaimana dia menentukan keyword-keyword yang dia pakai untuk dia bayar. Karena di dalam PPC kita harus menentukan keyword. Oke, untuk keyword ini gue berani bayar 1.000 rupiah per klik. Nanti dilelang itu Bapak Ibu. Siapa yang berani lebih mahal? Ya. Nah, jadi yang top bidder ada di sini nih. Mereka-mereka ini adalah yang berhasil menawar paling tinggi nih. Ini mungkin dia tawarannya 5.000 per klik. Ini mungkin tawarannya 4.000 per klik. Ini 3.000 per klik. Ini 2.000 per klik. Jadi ini para bidder-bidder tertinggi untuk berada di top 5. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 yang dipakai Google. Ya. 4 top bidder. Nah, itu mereka menggunakan PPC. Dan mereka harus pilih keyword. Misalkan 10 keyword. Ya, hosting murah, hosting hemat, dan lain sebagainya ya. Nah, itu keyword-keywordnya nanti akan mereka pilih. Biasanya mereka menggunakan keyword-keyword ini menggunakan www.ubersuggest.com. Jadi, bagaimana cara kita menentukan keyword-keyword apa yang paling menarik? Itu biasanya kita menggunakan www.ubersuggest.com. www.ubersuggest.com. Salah. Ubersuggest. Suggest. www.ubersuggest.com. Neil Patel ya. Jadi kita taruh di sini misalkan hosting murah. Di negara kita pilih Indonesia. Berapa orang yang klik Google? Search. Hosting murah. Yang menulis di Google Search Engine ya, hosting murah. Kita lihat ada berapa. Oke, muncul. Cepat. Go. 6.600 orang yang menulis hosting murah untuk periode Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Ya. Kemudian cost per kliknya saat ini di harga Rp15.445 per klik. Jadi kalau saya klik ini, Google akan charge 15.000 per orang. Murah ya, lumayan lah ya. Nah, search engine difficulty 40, paid difficulty 89. Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian hosting murah, keyword ideas yang lain kalau kita long tail, kita pakai long tail, ada hosting murah unlimited, hosting murah Indonesia, nah dan seterusnya. Kemudian content ideas, ini ada URL-nya, hosting murah berkualitas. Jadi ada website-website tersebut yang menggunakan search engine optimizer, dia di sini nih. Hosting murahnya si Ade Rizky Prasetyo, kemudian Curazon. Nah, ini mereka yang memiliki backlinks-nya banyak. Nah, semakin tinggi backlinks, maka kan kita untuk muncul di urutan pertama juga semakin tinggi. Ya. Backlinks ini nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Ya, backlinks. Oke. Ada pertanyaan? Any questions? Oke, nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi ini tadi yang contohnya tadi dengan PPC ya.
dia berbayar. Why client use search engine optimizer and PPC? Jadi kenapa orang memilih dua-duanya ya? Ada yang pakai CEO, PPC, cita-citanya apa? Cita-cita mereka adalah dengan adanya search engine optimizer dan pay per click, mereka bisa drive huge amount of traffic. Trafficnya makin tinggi, ya dong. Dari sini aja udah kelihatan kan, bahwasanya yang ngetik itu 6.600 loh seluruh Indonesia, hosting murah, ada potensial customernya 6.600 yang mencari, ya. Kemudian convert to transaction extremely well. Jadi kalau mereka tertarik kan kita tingkat konversinya tinggi karena mereka butuh ya. So they are in needs. Mereka butuh dan kita punya online value proposition yang bisa meet their needs. Kalau online value proposition kita bisa meet their needs, itu berarti kemungkinan conversionnya semakin tinggi. Conversion rate-nya dia semakin tinggi. Dan itu highly efficient in terms of return on investment. Act as activation mechanism after above the line work. Ya. Above the line ada lagi below the line. Jadi ini masuk ke dalam wilayah above the line. Need to manage reputation. Jadi ini alasan kenapa people memilih search engine optimizer dan atau PPC untuk meningkatkan untuk dia lakukan karena untuk meningkatkan traffic dan konversinya dia tinggi, conversion rate-nya dia tinggi dan memberikan return on investment yang tinggi. Araso? Questions? Ini Izin bertanya, Pak. Fauzan. Terkait dengan yang keyword tadi, Pak. Kalau untuk nentuin keyword yang akan kita gunakan untuk perusahaan kita, itu berarti kita harus riset dulu atau bisa berdasarkan hal-hal yang tadi yang pakai user Uber tadi, Pak. Ya, tentu dengan Kita coba satu persatu jadi berarti, Anda Pak. cek satu-satu. Bahwasanya ini Anda punya ide misalkan Zumba online. Anda bikin website untuk membuat Zumba online misalkan. Jadi dari sekarang Anda sudah mulai tentukan ya apa ide Anda ya. Karena Anda akan membuat website Anda nanti assignment. Assignmentnya akan saya langsung assign pada malam ini ya. Jadi Anda harus mulai pikir apa bisnis yang akan Anda geluti ya. Kira-kira bisnis model kanvasnya seperti apa. Kemudian Anda langsung adopsi itu kepada website Anda. Dan pemilihan kata-katanya harus menggunakan Uber Suggest. Kata-katanya gimana? Oh, ini 6.600. Jadi Anda harus mengumpulkan kira-kira yang populasinya misalkan lebih dari 10.000 lah minimal. Hosting murah 6.600. Apalagi kata-kata yang lain. Hosting murah apa di sini? Hosting berkualitas. Misalkan. Hosting berkualitas. Anda search itu. Jadi Anda cuma 10 orang di Indonesia hosting berkualitas. Ya kan? Yang tinggi ternyata hosting murah. Jadi kalau Anda bikin hosting berkualitas, yang nyari cuma 10 orang. Pak Fauzan. Bayang ya? Jadi Anda cari yang search volume-nya tinggi. Nah, hosting berkualitas biayanya murah. Ya iyalah, yang cari cuma 10. Tapi kalau hosting murah 6.600. Nah, jadi Anda harus bermain di head tail ya. Head tail-nya yang populasinya besar ya. Alright, oke? Oke, Pak. Tapi nggak head tail banget ya, head tail di tengah lah ya dengan 2 kata ya. Kalau head tail itu cuma 1 kata tuh. Hosting itu hosting. Ada maksimal tertentu nggak, Pak, untuk penggunaan keywordnya? Misalnya 3 kata, berapa kata Nah, gitu. kalau cari hosting doang 22.200, Pak. Okay. Kalau 2 kata dia makin mengerucut kan jadi 6.600 kan? Ya. Kalau 3 kata hosting murah Bekasi. Berapa Bekasi? Oh, limit saya nggak 1 hari. Ya oke. Jadi
hosting murah Bekasi berapa? Makin kecil lagi kan? So, kita harus membuat 2 kata lah minimal. 2 kata. Oke. Nah, jawab ya. Alright. Bertanya Pak, jaga Pak, terkait SEO ya Pak. Itu berapa lama sih Pak website kita tuh bisa naik di urutan paling atas, terus gimana sih cara organiknya, kemudian dari segi biaya, berarti lebih murah SEO ya Pak ya, dibanding yang tadi apa tuh, PPC? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kita bahas, oke? So, the origin of search, jadi ini topik yang Anda tanyakan tuh topik kita hari ini ya, Jaka ya. Jadi saya akan bahas semuanya nanti. Jadi, the origin of search adalah making sure that your product can be found. Ya. Baik itu dia berupa on-page signal, ya, atau berupa keywords, atau berupa metadata. Ya. On-page signal adalah key kepada indexing, kepada konten. They include keywords as a content and metadata yang nggak kelihatan. Jadi ketika Google dia ingin mencari kita sebagai urutan pertama, dia akan melakukan indexing. Dia akan melakukan disebut dengan crawling. Dari crawling dia akan indexing. Dari indexing ini dia akan melihat apakah ada dia on page-nya dia ada kontennya. On page konten berupa keyword-nya. Jadi keyword-nya itu ada di sana. Hosting murah itu tertulis di title text-nya misalkan. Title-nya adalah hosting murah, ya. Jadi ini kalau codingnya begini nih, tutup sini nih. Ya. Kalau di PHP atau HTML-nya ada begitunya ya. Kalau di Wix atau Simple Set nanti kita nggak pakai coding, bisa langsung template, pilih template kita bisa bangun. Ya. Jadi dan dia akan melihat backlink-backlinknya nanti, ya, backlink terhadap keyword tersebut. Kalau metadata adalah structural coding, ya, ada R ini, ya, ada R ini, ada nanti ini kata-katanya di sini. Nanti adalah metadata adalah structural coding yang berada di belakang page, ya, yang digunakan oleh search engine untuk further understand the context on the web page. Jadi dari konten dia juga melihat konteks dan konten. Itu akan ada algoritma dari Google yang akan menilai. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan indexing dan directories? Jadi kalau directories itu kayak begini ya, ada directories ya, ada directory fashion, directory entertainment, directory traveler dan lain sebagainya. Kalau ada directory di Tokopedia lah gitu ya, ada directories. Indexing, Google premise was essentially to crowdsource the determination of relevance. Jadi dia melakukan crawling, ya, crawling untuk mendapatkan indeks tersebut. Jadi dia melakukan crawling. Reverse linking, ability to see everyone who found a page relevant, delivering the most popular result. Jadi kalau kita banyak linknya, ada banyak backlink di sini, ada banyak backlink, maka oleh Google Bots yang melakukan crawling ini disebut dengan Google Bots. Dia kalau banyak backlinknya, Google Bots akan berpikir logiknya, artinya ini informasi di sini banyak nih, informasinya bagus nih, sehingga banyak orang yang berkunjung ke sini, sehingga dia bisa memberikan nilai tinggi kepada Anda, banyak backlink. Misalkan ada satu kalimat, misalkan hosting murah. Ini ketika diklik, ya, backlink itu adalah ketika kita klik dia akan masuk ke page Anda lagi, internal page yang lain.
Ya. Atau dari website orang lain, dari websitenya si Jaka misalkan. Ini websitenya Fauzan. Nah, ketika hosting murah, ketika Jaka bikin hosting murah di sini, dia nge-refer kepada punyanya si Fauzan. Oh, orang lain kalau merefer hosting murah ternyata ke Fauzan. Artinya Fauzan ini dia populer nih. Si Jaka aja nge-backlink ke tempatnya si Fauzan. Semakin banyak website lain yang melakukan backlink kepada posisinya si Fauzan, maka Google Bots akan menilai, ketika dia melakukan crawling, dia akan menilai, oh ini populer. Ya. Nah, dan juga dia melihat apakah ini quality links, non-manipulated, atau spam link, only those that users find valuable. Jadi ada juga orang yang, aduh, dia bikin website robot yang dia merefer kepada website kita. Kan ada juga yang nakal kayak gitu. Nah, nanti si Google Bots inilah yang akan melakukan analisa. Kalau ada pertanyaan langsung shoot ya. Kalau ada yang pertanyaan. Oke. So, why is search so important? Search spend will make up about half the budget. Ya. Jadi, kenapa search so important? Karena itu mengurangi anggaran pencarian. Kalau dulu kita cari, lihat toko, bandingkan harga, terus lihat barang, pegang sana, pegang sini, habisin waktu. Tetapi dengan adanya search engine, itu kita cut half of the budget untuk purchasing. Jadi kita nggak perlu lagi main-main ya, kesana kesini. Jadi lebih efisien. Ada banyak search provider di dunia. Ada Google, kalau ada Bing di China, di China Baidu ya, Baidu di China, Yandex di Jerman, Siri yang voice ya, YouTube, DuckDuck, Blackco dan lain sebagainya lah. Banyak sekali search engine provider. Ya, ya Billy. Oke. Questions? Dan most popular search engine itu banyak di Google. Google. Di sini juga di Google. Di ini Google. Inggris Google. Polandia Google. Ya, Google merajai sih. Google yang tertinggi ya. Baidu di China. Ini China nih. Ini daratan China. Ini Mongolia. Ini China. Ya. Wilayah China. 79% pemakai Baidu. Ini di Jerman dia pakai Yandex. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan search engine optimizer? All search engine dia follow links kepada page yang ditulis. Kemudian dilakukan index everything dan measure semua website tersebut. Google menggunakan dua macam crawlers. Ada deep crawl bot, ya bot, dan fresh bot juga. Kalau deep crawl bot, dia melakukan itu secara monthly, rutin. Kalau bot, dia frequently, ada order dia frequently. Jadi ada fresh bot yang crawl site more frequently. Jadi kenapa kita periodically perlu melakukan crawling? Karena setiap website itu kadang-kadang dia berubah ya, changes. Website changes. Ada tambahan paragraf, tambahan foto, tambahan video. So every website changes. Search engine optimizer is how marketers make the website rank become higher in natural, even in organic search result. Tadi yang ditanyakan Jaka ini. Ya, bagaimana kita melakukannya terhadap yang organik? Nah, di dalam Google Organic Crawl, ya, Google system use two kind of crawler. Ada fresh bot, ada deep crawl bot. Ya, kalau yang fresh bot dia frequently update the pages, index fresh pages every few days. Dia rutin dia update terus. Sedangkan deep crawl dia every month. Crawling using the Google bots, mereka follow the link from one pages to another pages.
Googlebots itu discover websites dan kemudian menambahkan mereka ke dalam database. Ada website baru, nih besok ada 26 website baru yang akan Anda buat minggu depan. Minggu depan Anda akan munculkan website Anda masing-masing. Ya, ada 26 website dengan masing-masing ide. Ya. Nah, Freshbot dia akan index fresh page every few days. Tapi hati-hati. Kita kalau Anda bikin website, Anda perlu disallow Googlebots to crawl some of our page. Kenapa? Terbukti dengan Tokopedia. Dia berhasil di crawling, datanya bocor 72 juta. Jadi ada page-page tertentu yang Anda harus disallow. Jadi ini harus di coding ya. Harus di coding. Untuk mencegah robot itu dia meng-crawling page Anda. Karena di sana ada data-data Anda, data penjualan, data sales, data history, ya, segala macam. Kalau data itu berhasil di crawling, dia disedot, nah selesai, data Anda bocor. Jadi saya pernah melihat teman saya menggunakan Python, itu dia bisa crawling dan sedot data. Menggunakan Python, dia kirim ke website tertentu, dia crawling website tersebut, datanya disedot. Jadi Anda harus bisa meng-disallow para bot ini untuk mengakses beberapa page Anda. Kecuali page-page yang lain ya. Kalau page penjualan Anda ya silahkan. Tapi kalau page data nasabah, page history penjualan, data nomor email, telepon segala macam, itu harus Anda disallow codingnya. Harus Anda coding ulang. Kemudian ada juga salah satu teknik yang digunakan, ada yang disebut dengan heat maps di dalam search engine optimizer. Ada yang disebut dengan heat maps to test where a viewer is looking in the first glance of the result. Jadi kalau di sini banyak nih ya. Nah, mana yang sering diklik? Klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Oh, ini yang merah-merah ini adalah yang kliknya banyak nih. Ini adalah yang dia backlinknya banyak, diklik-klik. Oh, artinya ini heat map. Jadi ketika Anda melihat itu, oh ini ada heat mapnya kelihatan nih, yang mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Wilayah mana yang sering diklik. Jadi itu menjadi Anda bisa melihat mana yang paling sering diklik. Ya, kata-kata apa yang paling tinggi trafficnya. Itu kita bisa lihat menggunakan Google Page Analytics atau juga menggunakan www.moreconversion.com. Ya, nanti Anda cek sendiri. Kemudian apa yang membedakan search engine optimizer dan pay per click? Ya, kalau search engine optimizer dari sisi time, dari sisi cost, dan dari sisi klik. Kalau search engine optimizer itu dari sisi costnya mahal, tetapi dengan bertambahnya waktu, ya, cost-nya semakin turun. Ya, karena semakin banyak yang klik kan, artinya dia cost-nya jadi semakin turun. Semakin banyak yang klik, dia cost-nya semakin turun. Ya, kalau ada algoritmanya nanti di Google untuk cost per klik. Ya, semakin ramai semakin murah. Di awal-awal mahal. Kalau kita pakai ini cost per klik ya. Sorry. Terbalik ini. Ini cost organik. Ini search engine optimizer, sorry. Ini adalah search engine optimizer, ini adalah pay per click. Oke. Kalau search engine optimizer, biaya kita mahal di awal untuk membangun websitenya. Kemudian kita perbaiki untuk keywordnya, kita habisin waktu untuk cek keyword, kita bikin backlinks, cost kita mahal. Tetapi mahal di awal, lama-lama jadi murah kan? Ya kan? Jadi lebih murah biaya kita. Tetapi kalau pay per click, makin lama makin mahal. Satu orang yang ngambil ya bayar segini costnya, ada lagi bayar. Makin banyak yang ngambil, yang bayar biaya kita makin mahal. 1.000 orang ya dikali aja per klik 15.000, 15 juta biaya kita. Makin banyak yang klik, makin mahal kan? Tambah lagi biaya kita.
Kalau search engine optimizer mahal di awal, murah di akhir. Karena semakin banyak yang kunjungan ke website kita, jadi kita biayanya jadi lebih murah. Biaya cost overhead kita. So far so good? Araso? Kapish? Pronto. Ya, pertanyaan tadi siapa? Oke, nggak ada pertanyaan. Kemudian, ada yang disebut dengan Search Engine Optimizer untuk on-page strategy. Ya. On-page strategy itu di dalam on-page SEO kita berusaha untuk mengoptimize konten, meta text, description, title, ya, menggunakan keywords yang tadi kita targetkan. Jadi kita optimize, kita punya konten. Meta text-nya juga kita optimize. Ada meta text. Jadi kan kita optimize-nya bisa di meta text atau bisa juga di templates, ya. Kita bikin konstruksi yang bagus, ya. Nah, seperti ini. Ini konstruksinya bagus nih. Now we can design a content flow. Konstruksinya navigation, land in, header, body count, konstruksinya bagus. Ya. Atau seperti ini konstruksinya. Atau seperti ini. A good construction. Fulfill search goals. Orang yang dia cari kan keyword. Jadi Anda fulfill keywords-nya ada di sana. Speed. Avoid distracting elements. Jadi hindari elemen-elemen yang distracting. Fotonya nggak penting gitu ya. Jadi tergantung yang tadi ketika kita bikin clustering ada persona. Siapa yang menjadi target Anda? Kira-kira apa elemen-elemen yang bakal distracting bagi mereka? Jadi kita anggap ini target market kita siapa? Usia 20-30. Mereka tertariknya kayak gimana? Jadi avoid distracting elements. Dan amplify. Di sini harus ada yang Instagram, share di Instagram, share di Facebook, share di TikTok. Jadi mereka klik, mereka share. Jadi ada faktor untuk mengamplify kita punya website. Jadi ketika nanti Anda buat website, taruh Instagram Anda di situ, Facebook Anda bangun Instagram Anda juga, supaya bisa teramplifikasi. Kemudian manfaatkan long tail search engine optimizer. Jadi kalau di head tailnya itu, misalkan dia bikin shoes, itu WordPress-nya shoes. Kalau yang 2-3 word, men's shoes, ini dia biasanya ini shoes ada 20.000 misalkan. Men's shoes 10.000. Red Nike men's running shoes, ya ini 2.000. Ya. So long tail keyword attract niche group. Ya. Bagaimana ada berbagai toolkits untuk kita bisa menemukan more descriptive phrases ini menggunakan SEMrush. Jadi Anda buka www.semrush.com, ya. Jadi tadi ada macam-macam tuh ya, sudah ada semrush.com, SEMrush. Nah, SEMrush Marketing Platform. Nah, ini semrush.com. Kemudian tadi ada lagi yang Google Analytics ya. Google Analytics Heatmap. Nah, untuk mencari ini ada VBO ya. Google Analytics Heatmap. Nih, global media ya. Nah, ada macam-macam. Ini ada yang untuk SEMrush, untuk melihat keyword long tail, kemudian heatmap ya, website heatmap. Jadi kita juga bisa melihat website heatmap dan juga bisa menggunakan Google Analytics untuk melihat website heatmap. Oke. Kemudian descriptor for elements. Nah, setiap kalimat itu bagaimana kita deskripsinya? Harus hati-hati, ya, di dalam website. Di mana all customer differ, betul, all customer differ, ya. Jadi Anda harus punya siapa yang menjadi target market Anda. Jangan Anda bikin untuk semua orang, no. Who is your target segments di dalam website tersebut. Kemudian write to your ideal customer. Ya, sepertinya Anda bicara kepada target Anda yang ideal siapa. Kemudian yang Anda tawarkan adalah benefit. Hindari klise di dalam kalimat. Write like a human, ya.
appeal to customer imagination dan use mini stories. Ya, Anda cerita stories lah kepada mereka di dalam website Anda. Jadi, ini menjadi deskriptor untuk text element. Ya. Alright. Kemudian, bagaimana kita membangun page context and structure? Konteks adalah king untuk search engine optimizer. Bukan konten, konteks. Ya. Misalkan, I am looking for a gym in KL because I want to gain muscles and look better. Ya. Keywordnya sama. I am looking for a gym in KL. Keywordnya sama. Kalau yang kedua, because I want to slim down. The same keywords, tetapi konteksnya berbeda. So, Anda harus hati-hati dalam membangun konteks. Ya. Jadi harus jelas konteksnya apa. Jangan dia nanti konteksnya bisa bermacam-macam arahnya kan. Kalau di dalam membangun konteks. Kemudian yang kedua ada lagi yang disebut dengan off page. Tadi ada on page ya. Sekarang on off page. Off page untuk search engine optimizer strategies. Off page search engine optimizer itu involve activities that drive significant traffic, significant awareness about your website and linkingnya dia. Jadi activity yang Anda kerjakan di luar website Anda. Bagaimana Anda membangun strong social media presence. IG Anda bagus, Facebook Anda bagus, itu off-page strategis. Supaya kita bikin strong social media presence. Kemudian juga Anda connect dengan influencers. Ya. Dengan kalau Anda produknya naik gunung, Anda connect dengan Uki Wardoyo, Firsa Besari, Zawin, ya. Kemudian Anda sering komen dan interact di dalam forum-forum yang relevan dengan Anda punya. Kemudian membuat campaign yang outreach dan kontak kepada right people. Ini adalah bagaimana Anda membuat activity that drive traffic awareness terhadap website Anda. Tapi di luar website, di Facebook, di Instagram, koneksi dengan influencer, word of mouth, ya, IG live story, YouTube live, bikin webinar. So everything di luar Anda punya off page, ya. Kemudian power of anchor text. Anchor text itu adalah tulisan yang bisa diklik ya. Anchor text is a clickable text di dalam link. Biasanya tertulis berwarna biru atau dia underline. Ya. Nah, ini menjadi internal link from pages on your site to pages on your site. Jadi antara pages dengan pages dia nyambung. Produk A nyambung ke page yang lain. Begitu diklik page yang lain, produk A nyambung ke page yang lain, tetapi masih ke internal links Anda sendiri. Ya. Dan text yang used in those link also matter. Itu masuk kepada ranking element. Kayak yang tadi keywordnya hosting murah. Itu adalah teksnya matter. Hosting murah Bekasi di long tail. Jadi dan itu dia anchor text, bisa clickable. Ketika diklik hosting murah, muncul ke sini, muncul ke sana, dan seterusnya. Ya, itu merupakan power of anchor text di dalam Anda membangun Anda punya website untuk tugas minggu depan, tugas minggu ini. Kemudian ada page linking dan page rank. Ya. Page rank adalah mathematical formula that judges the value of a page by looking at the quantity and quality of other page that link to it. Jadi semakin banyak page orang lain yang link ke page Anda, itu membuat page Anda dia ranknya naik. Jadi ada sekelas 26. 2626 ini ngelink kepada page-nya si Jaka. Itu membuat page-nya Jaka ranknya jadi naik. Jadi mereka ngelink, saling ngelink. Jaka, link lu apa? Jadi saya harap Anda semua 26 orang itu saling ngelink ke semua teman sekelas ya, buat ngebantu untuk naikin page rank dari website Anda. If other website conduct page link to the site, that is a good sign of high quality information that given by si Jaka nih. Wah, banyak yang ngelink ke websitenya Jaka.
do and don'ts of link building. Ya. Jadi link building is the process of getting other websites to link to a content on your websites. These hyperlink are called backlink. Link building help rank the web page in the Google. Jadi, nah, the power of link baiting, creating content first, and then the content is published, and then a successful link can increase link traffic and brand awareness. Pertanyaan Jaka, bagaimana kita optimizing terhadap konten? Bagaimana kita optimizing konten? Content marketing adalah the process of creating and distributing content to attract. Jadi cita-cita kita di dalam konten itu adalah untuk attract dan retain customer. Ya, itu yang pertama. Dan konten itu harus start dengan basic, yaitu product information, instruction manual, direction, tools, customized calculators, white papers, dan segala macam. Ya. Kenapa orang tertarik? Bagaimana itu optimize? Apabila orang-orang yang memiliki kesulitan, begitu dia mendapatkan konten Anda, maka itu menjadi solusi bagi mereka. Jadi web Anda, konten yang Anda berikan menjadi solusi bagi permasalahan audiens. Maka itu namanya sudah Anda berhasil mengoptimalisasikan Anda punya konten. Ya. Dan use keywords research to be embed in your content. Kembali kepada keywords. Ubersuggest. Jadi Anda pastikan bahwasanya the word in the Ubersuggest itu betul-betul terdapat di konten Anda, karena itu yang akan generate traffic. 22.200. Ini yang mau Anda kejar. Kalau search engine optimizer Anda bekerja dengan benar. Dan bagaimana Google menentukan ranking? Search engine optimizer is the strategy around understanding how search engine works to provide relevant site link. Ya. Ranking faktornya apa aja? Pertama adalah quality of backlink. Begitu hosting murah, backlinknya memang bagus. Quality backlink. Freshness. Informasi yang Anda tampilkan itu 20 hours ago. 15 hours ago. Bukan 7 years ago. Kalau 7 years ago, Google bakal bilang, ya ini kagak pernah diupdate, nggak penting. Nggak fresh from the oven. Kemudian search intent. Jadi ada content type-nya berupa apa? Berupa blog kah? Berupa website kah? Berupa apa? Google kah? Berupa YouTube kah? Berupa apa kontennya? Formatnya apa? Tutorial? Ataukah entertain atau apa? Nah, kemudian siapa di situ? Apakah orang itu memiliki authority untuk berbicara seperti itu? Apakah orang itu memiliki degree yang memadai untuk memberikan konten seperti itu? Jadi authority, orang yang secara akademiknya memiliki gelar akademiks, artinya dia memiliki authority. Dia SH, artinya dia memiliki authority untuk bicara masalah hukum terhadap permasalahan hukum. Dia memiliki LC, dia memiliki authority untuk bicara mengenai hukum fikih, muamalah segala macam. Jadi ada otoritas di sana. Jadi itulah kurang lebih bagaimana cara kita membangun search engine optimization di dalam tugas website Anda minggu depan.